Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Jumat sampai batas waktu hari Minggu, 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tentunya masih di dalam bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan mendeteksi ya 12 zodiak, yaitu dengan suatu tema fakta yang terjadi. Sekali lagi untuk temanya fakta yang terjadi. Nanti seperti apakah ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general. Artinya energinya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak terresonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih. Ini kan general, luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga kalian yang konsultasi secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat ya. Next lanjut setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya taruh dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita taruh energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Pisces ya, 3 hari ke depan. Pisces, asmara kalian kartu utama muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada satu orang yang membawa 2 koin, tingginya berbeda. Dikonfirmasi sama kartu Strength, ada wanita menaklukkan singa. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces ya. Ini kelihatannya asmara Pisces ya.
lagi butuh perjuangan di sini. Saya menangkap ketika saya mengatakan asmara Pisces butuh perjuangan, butuh semangat, artinya asmara kalian sedang bermasalah di sini. Dan di sini saya merasakan banyak dari Pisces ini yang sedang kewalahan gitu, yang sedang kewalahan untuk bisa menata asmara agar bisa stabil secara keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Itu kelihatannya kalian butuh penyeimbangan dan kewalahan, sangat kerja keras sekali kalian bisa mencapai tahap stabil. Kenapa saya mengatakan masih bermasalah? Karena kartu confirm kalian muncul strength. Artinya apa? Artinya di sini bahwa kalian menghadapi sebuah peristiwa gitu loh. Entah sudah kalian rasakan entah belum. Ya. Di sini kelihatannya kalian menghadapi sebuah peristiwa di mana adanya kondisi mungkin ada problem, ada saling memanas, ada konflik sama pasangan. Meskipun demikian, saya menangkap di sini kelihatannya kalian kalian masih mau bersabar, masih mau mempertahankan dan ingin memperjuangkan kembali agar bisa stabil. Dan di sini kelihatannya akan bagus ya untuk Pisces ya. Nah, seperti itu ya, asmaranya di sini akan bagus karena mungkin ketika kalian dihantam masalah, kalian tetap mau berjuang, mau bersabar. Seperti itu ya. Oke, lanjut dulu di faktor keuangan. Maaf, pekerjaannya. Kartu utama kalian muncul petunjuk 6 cup. Itu ada 6 cup, satu seorang laki-laki memberikan cup sama wanita ya. Dikonfirmasi sama kartu The Tower. Ada tower ujungnya tersambar petir, dua orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces ya. Ini kelihatannya sahabat Pisces ini awalnya bagus ya secara perkembangan, pencapaian target mungkin di sini awalnya bagus. Ada rasa senang, rasa kebahagiaan. Bisa saja kalian memberikan sesuatu hadiah sama pasangan ataupun sama orang-orang terdekat kalian. Awalnya sih seperti itu. Entah kenapa tiba-tiba berjalan seiringnya waktu, saya rasa memang terhantam masalah. Ya, bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat merasakan masih masih banyak keberuntungan lah di faktor pekerjaan ataupun karir. Ya, bisa saja di 3 hari ke depan kalian terhantam masalah karena jelas ada pihak ketiga yang mungkin pernah kalian tolong orangnya di sini. Dia memukul kalian dari belakang, membuat rencana kalian yang semula baik, yang semula bagus ya. Ini menjadi berantakan di sini. Banyak keterpurukan, banyak penurunan. Memang dari pihak ketiga sobat, gitu yang pernah kalian tolong di sini. Jadi menghancurkan segalanya di sini. Ada suatu tembakan black magic di sini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Maka kalian sendiri yang merasakan memang apakah ada suatu keterpurukan, semakin hari semakin sulit berkembang, bahkan minus di faktor pekerjaan, banyak masalah. Nah, itu sudah indikator sudah, tidak bisa dibohongi di sini. Ini masalah di luar logika. Ya saran saya harus dinetral ya untuk kasusnya biar bagus ya. Dan lanjut di keuangan. Basis kartu utama kalian muncul petunjuk Knight of Cup. Prajurit naik kuda membawa cup. Dikonfirmasi sama kartu The Emperor. Raja tua duduk sedang memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap ya, datanya banyak dari sahabat Pisces ini yang sedang adanya suatu pemikiran, yang sedang ingin mempunyai langkah-langkah ke depan bagaimana agar bisa rezeki itu baik ya, rezeki itu bagus, lancar. Jadi kalian itu seperti apa yang saya katakan barusan, kalian merasakan itu semua gitu loh. Ingin ada suatu pemikiran, ingin ada suatu langkah ke depan agar ada perbaikan ya. Kenapa itu menunjukkan bahwa masih ada sedikit kendala, masih ada beberapa problem yang memang butuh penyelesaian karena memang secara keuangan ini masih banyak sendatan, ini masih banyak halangan. Kenapa saya mengatakan masih bermasalah, masih banyak hambatan, masih banyak halangan? Karena jelas dikonfirmasi sama kartu The Emperor. Artinya apa? Artinya di sini ada suatu kefokusan, sobat. Jadi kalian itu ada suatu kefokusan, ada suatu kekonsentrasian, ingin mengubah strategi baru, ingin mengubah rencana baru kelihatannya kalian. Itu loh. Nah, saran saya ketika kalian sudah mengetahui oh ini letak kesalahannya ya segera jalankan. Jangan terkesan lamban di sini. Karena saya menangkap ini banyak juga ini sahabat basis yang ketika sudah ada ide, sudah mengerti langkah ke depannya seperti apa, tapi terkesan lambat, tidak segera dijalankan. Itulah yang akan membuat kalian sulit di sini. Nah, karena apa? Ketika kalian jalankan, kalian terapkan di sini, Temperer akan bisa menghasilkan sebuah keberuntungan keuangan juga di sini. Mungkin ada suatu perubahan rencana, perubahan strategi dan itu sudah kalian jalankan, segera dijalankan akan bagus. Tapi ketika kalian pending, kalian ulur-ulur, tidak segera dijalankan, apa yang menjadi ide kalian ya akan sulit di sini. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya.
Ya, fakta yang terjadi secara asmara. Di sini Pisces 50-50. Ada sebagian Pisces yang 50% diuntungkan, akan ada kejutan di 3 hari ke depan. Yang ada masalah akan terselesaikan, akan damai. Yang 50% lagi kelihatannya di sini akan berat. Mungkin masih proses penyelesaian kalian di sini. Jadi masih penuh perjuangan, masih penuh hambatan, masih kewalahan sekali kalian. Itu yang 50%. Ya, meskipun demikian, semoga yang 50% yang terbaik itu mengena sama kalian. Artinya di 3 hari ke depan akan selesai masalah dan akan ada stabil. Seperti itu ya. Jadi 50-50. Kalau untuk di pekerjaan ataupun karir, ini kelihatannya pasti kurang bisa diuntungkan ya. Mungkin yang semula baik kalian merasakan keterpurukan sekarang, sulit berkembang ya. Karena jelas ada suatu tembakan black magic penutupan aura di sini sobat. Segera netral ya sobat ya. Sebelum ini merambat kemana-mana. Karena apa? Karena penyesalan itu pasti di belakang hari sobat. Jangan sampai kalian habis-habisan, terutama habis-habisan secara materi ketika itu mengakar kuat. Nanti kalian akan lebih habis-habisan secara materi di sini. Jangan sampai itu terjadi, segera ditanggulangi. Dan juga biar bagus ke depannya gitu loh, nggak merambat kemana-mana. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan fakta yang terjadi kelihatannya Persis akan dihantam masalah di sini. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian belum sempat merasakan ya ketika mendengar informasi seperti ini terus kalian menyadari nantinya gitu loh. Memang ada suatu keterpurukan, susah target ya, susah berkembang, masalah karir, pekerjaan, banyak masalah ya berarti indikator jelas gitu loh. Harus di netral ya. Kalau di keuangan di sini 50-50, ada basis yang akan dihantam rezeki, ada yang tidak di sini. Karena memang saya melihat beberapa basis ini masih kurang adanya suatu kecepatan gitu, masih lamban untuk bisa segera menjalankan apa yang sudah menjadi fokusan, apa yang sudah menjadi rencana baru agar lebih stabil itu masih banyak yang lamban di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi 50-50. Ada juga yang di hari ke depan akan dihantam rezeki, ada juga yang tidak di sini. Oke ya, untuk sahabat basis tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Seperti itu ya. Karena ini kan luas general gitu loh. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah, kalian sudah mengetahui, sudah merasakan ini kok di luar logika. Nah, gitu loh. Jangan dibiarkan sebelum kita menyesal di belakang hari. Segera ditanggulangi. Karena uh, ketika dibiarkan itu banyak contohnya habis-habisan hancur-hancuran di situ. Oke ya, saya rasa kalian sudah memahami cara menyelesaikan masalah di luar logika. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura akan bisa terbuka jadi kepositifan, keresahan itu akan lancar masuk sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir kita harus yakin, kita harus pasrah, pasti nasib akan berubah baik karena kita sendiri sudah memperjuangkan nasib itu sendiri. Itu letak kunci suksesnya sobatnya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Pisces, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, yaitu sahabat Pisces harus tetap semangat. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Raden.